Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah rumah keranda. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Mbak Reni Sukesti. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran sih bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Suara kentongan terdengar riuh dari arah pos kampling, membangunkan warga yang tengah terlelap dalam buayan mimpi yang menari-nari di angan-angan mereka. "Bangun, tolong, tolong!" teriak salah satu warga yang pada kali itu tengah kebagian jatah meronda malam. "Ada mayat gantung diri di rumah keranda itu. Ayo bangun semuanya!" Bapak-bapak yang pada saat itu, yang satunya lagi tidak kalah seru berteriak membangunkan para warga. Semua warga yang mendengar kegaduhan di luar rumah segera beranjak dengan bangun dari tidurnya untuk mengetahui gerangan ada apa yang tengah terjadi itu. "Ada apa toh? Mali, Parjo, kok berisik banget kalian?" kata PRT, menanyakan kepada kedua satpam suruhannya itu yang membuat kegaduhan. "Itu Pak RT, di rumah keranda ada mayat perempuan," jawab Pak Mali. "Mayatnya lagi hamil kayaknya Pak RT, perutnya buncit gede banget," timpal Pak Parjo yang tidak mau ketinggalan juga. "Waduh, ada mayat Pak RT, gimana ini Pak?" teriak beberapa warga yang berada di tempat itu. Ya sudah, mari kita datangi saja rumah keranda itu," jawab Pak RT kemudian. Pak RT pun bersama warga yang lain pergi menuju ke arah makam karena rumah keranda berada di dalam makam, guna mencari kebenaran atas berita yang Pak Parjo dan Pak Mali gembar-gemborkan itu. Setelah tiba di makam, warga mengucap salam terlebih dahulu sebelum memasukinya, lalu menuju rumah keranda yang berada di tengah makam itu. Betapa kagetnya warga begitu membuka pintu, terlihat mayat seorang perempuan yang sedang hamil besar tengah tergeletak di atas keranda yang tidak tertutup. "Ya Allah, benar itu ada mayat!" teriak salah satu warga, lalu diikuti yang lainnya. "Pak RT, gimana ini Pak RT?" ucap Pak Parjo. "Mau kita apakan jenazah ini Pak?" tanya Pak Mali kemudian. "Sebaiknya kita bawa saja jenazah perempuan ini ke masjid, agar jenazah ini bisa dirumat secepat mungkin. Dan tentunya barang siapa, mungkin nanti ada warga yang mengenalinya setelah nanti saya serukan kabar meninggalnya beliau," jawab Pak RT penuh dengan wibawa. Warga kemudian mengangkat keranda yang di atasnya ada mayat perempuan tersebut, lalu beramai-ramai membawanya ke masjid desa setempat. Waktu menunjukkan pukul 4:15 pagi. Tanda masuk waktu sholat subuh tiba. Muazin pun mengumandangkan azan. Sontak warga yang berada di tempat itu langsung pulang dan mengganti pakaian mereka dengan pakaian yang lebih bersih dan rapi. Warga lalu berbondong-bondong mendatangi masjid guna melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ya tentu saja dengan dipimpin oleh Ustadz Rizal sebagai imamnya. Semua warga pun husuk mengikuti jamaah sholat subuh. Namun berbeda dengan Pak Parjo dan Pak Mali yang berada di shaf paling belakang. Pak Parjo dan juga Pak Mali ini sama-sama mendengar suara perempuan yang tengah menangis. Dalam keadaan masih sholat, keduanya ini bergidik ngeri karena lampu yang tergeletak di teras, tepatnya di atas keranda yang ada jenazah tersebut, tiba-tiba mati dan ditangkap kedua ekor mata Pak Parjo dan Pak Mali. Setelah usai sholat, warga pun kemudian dibuat kebingungan karena saat sebelum warga menjalankan jamaah sholat subuh, marbot yang mengurus masjid itu baru saja mengganti lampu yang berada di teras dan disaksikan oleh mereka pula. Namun belum juga sholat usai, lampu itu sudah mati lagi. "Astagfirullahaladzim, lampunya hidup!" teriak warga. Saat lampu di teras itu tiba-tiba hidup dengan sendirinya. Seketika warga bergidik ngeri. Tengkuk mereka meremang disertai angin dingin yang menusuk ke persendian tulang mereka. "Ini ada apa ya?"
Pertanyaan muncul di setiap pikiran mereka. Sudah, Bapak Ibu semuanya, mari kita lanjutkan wirid setelah sholat dulu, ucap Ustadz Rizal mencoba menenangkan keadaan. Parjo, Mali, kamu berdua jangan di depan, takut nanti ada apa-apa, bisik Pak RT yang berada di soft depannya Pak Mali dan juga Pak Parjo. Siap Pak RT, jawab Pak Mali dan juga Pak Parjo bersamaan. Pak Mali dan juga Pak Parjo pun keluar dari masjid dan mereka pun kemudian berjaga di depan sesuai dengan instruksi dari Pak RT. Hingga tiba-tiba saat warga yang berjamaah tengah khusyuk wiridan ba'da subuh atau wiridan seusai menjalankan sholat subuh, Pak Mali dan juga Pak Parjo ini kembali merasakan sesuatu keganjilan saat berjaga di teras depan. Bulu kutu kedua satpam itu meremang usai mendengar lagi suara tangisan yang berarahnya dari keranda tempat jenazah perempuan tadi dibaringkan. Parjo, kamu dengar gak? Tanya Pak Mali sambil menyenggol tangan Pak Parjo. Mali, kamu juga dengar toh? Kirain cuma aku yang cuma dengar perempuan lagi nangis itu, jawab Pak Parjo sambil memegang tangan Pak Mali. Parjo, takut ya takut aja, nggak usah pakai pegang tangan dong, nanti dikira jeruk makan jeruk, gerutu Pak Mali yang sebenarnya tengah menahan rasa takut. Sumpah Mal, aku takut banget nih, kita masuk ke masjid aja yuk, ajak Pak Parjo yang sudah tidak tahan lagi dengan situasi yang ada. Kamu nggak dengar Parjo? Kita kan disuruh jaga-jaga di sini. Ya suruh tuh, jagain cewek bunting, jawab Pak Mali ngasal sembari mengisyaratkan dengan matanya. Akhirnya Pak Parjo dan juga Pak Mali meneruskan berjaga di serambi masjid meskipun dengan ditemani gangguan yang berasal dari dalam keranda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terdengar suara Ustadz Rizal menyuarakan kabar meninggalnya seseorang melalui pengeras suara masjid. Warga tampak keluar dari rumah mereka masing-masing karena ingin mendengarkan lebih seksama tentang siapa dari warga mereka yang telah berpulang ke rahmatullah. Warga tampak bingung karena diperintahkan agar segera mendatangi masjid setelah sholat subuh. Selain itu, Ustadz Rizal juga tidak menyebutkan siapa gerangan warganya yang sudah meninggal dunia. Setelah warga yang tidak ikut berjamaah subuh memenuhi serambi masjid, Pak Firman sebagai ketua RT setempat memberikan suatu kabar yang membuat takut sekaligus mengagetkan para warga. Assalamualaikum Bapak, Ibu, semuanya. Berhubungan dengan saya yang mengumpulkan panjenengan semua datang ke tempat ini, saya ingin menyampaikan kabar kepada panjenengan semuanya, ucap Pak Firman. Pak Firman pun lantas meneruskan tentang penjelasan mengapa warganya dikumpulkan di tempat ini. Saya ingin memberitahukan kepada kalian semua bahwa semalam dua satpam kepercayaan saya telah... Innalillahi. Jadi yang di depan itu celetuk salah seorang warga dan enggih Pak, Bu, terang Rizal. Tampak beberapa warga ada yang mulai ketakutan, namun juga ada beberapa di antara mereka yang malah berkibaria. Pak RT, terus itu mayat mau diapain Pak? Kita kan nggak tahu siapa dia, teriak warga yang terletak di barisan paling belakang. Iya Pak, itu mayatnya mau diapakan Pak? Tanya warga yang lain ikut-ikutan. Situasi makin tidak kondusif, beberapa warga ada yang mulai terprovokasi oleh sebagian dari mereka yang berpikiran kolot. Akhirnya dengan hembusan napas beratnya, Pak Firman ini mengajukan sebuah pertanyaan. Maaf sebelumnya, apakah di antara kalian ada yang mengetahui siapa jenazah perempuan ini? Tanya Pak Firman kemudian. Hening, tidak ada jawaban satupun yang keluar dari mulut mereka. Hanya wajah bingung yang tersirat juga rasa penasaran yang membuncah. Saat warga bingung dengan nasib mayat perempuan yang masih tergeletak di dalam keranda itu, mereka semua dibuat penasaran dengan terdengarnya suara mobil lewat. Dari arah luar masjid ternyata ada sebuah mobil yang hendak memasuki pelataran.
Sontak semua warga menoleh ke arah datangnya mobil tersebut. "Assalamualaikum," salam dari seorang bapak-bapak yang keluar dari mobilnya kepada warga. "Waalaikumsalam," jawab warga serempak. Tampak warga penasaran dengan datangnya seorang tamu yang mereka tidak kenal. Ustadz Rizal pada kali itu dan juga Pak Firman, mereka pun kemudian keluar dari serambi masjid guna menanyakan sesuatu kepada bapak-bapak tersebut. "Maaf sebelumnya, saya dengar dari kabar tetangga katanya ada perempuan yang meninggal dan ditemukan di desa ini. Apakah saya boleh melihat jenazah yang tengah mengembarkan ini?" tanya bapak-bapak tersebut. Namun saat mereka tengah berbincang, tercium bau bangkai yang terbawa angin hingga rasa mual mendadak mereka rasakan. "Boleh Pak, silakan," jawab Pak Firman ragu-ragu. Tanpa menghiraukan lagi bau bangkai yang tercium, bapak-bapak itu mendekati jenazah wanita yang tergeletak di atas keranda. "Astagfirullah," ucap Ustadz Rizal dan Pak Firman bersamaan. Seketika Pak Firman dan juga Ustadz Rizal kaget melihat keadaan perempuan yang sudah tidak bernyawa itu. Akan tetapi, respon yang berbeda ditunjukkan oleh bapak-bapak itu. Beliau tiba-tiba menangis histeris setelah mengucapkan sesuatu. "Cynthia?" Warga yang berada di tempat tersebut bertanya-tanya tentang bapak-bapak yang tengah histeris memeluk jenazah perempuan itu. Pak Firman selaku RT setempat pun mencoba menenangkan bapak-bapak itu dan bertanya siapa asli gerangan perempuan yang beliau tangisi. "Maaf Pak, alangkah baiknya jika Bapak mengikhlaskan kepergian perempuan ini. Sebelumnya, maaf, apakah Bapak ada hubungan kekerabatan dengan perempuan di depan saya?" Pak Firman ini mencoba mencari tahu asal jenazah perempuan di depannya. "Saya Rohmat, saya ayahnya Cynthia, perempuan yang meninggal ini. Cynthia dia putri kesayangan saya," jawab bapak-bapak tersebut dengan tangisan yang menyayat hati. Warga pun saling berpandang dengan perasaan yang beraduk menjadi satu. Antara kelegaan bahwa jenazah tersebut sudah ada keluarga yang mengetahui, namun hati mereka juga iba sekali melihat seseorang ayah yang ditinggal pergi oleh putrinya dengan cara yang tidak wajar seperti itu. "Pak RT, gimana ini? Jenazahnya mau kita rumat atau diserahkan saja kepada pihak keluarga?" Pak Parjo bertanya kepada Pak Firman. "Shh, Parjo, kamu ini gimana toh? Orang lagi berduka kayak gini kok kamu malah tanyanya kayak gitu?" Pak Mali menimpali. Sebentar Jo, sabar. Biar Pak Rohmat tenang dulu," jawab Pak Firman. "Maaf bapak-bapak dan semua yang berada di sini karena putri saya telah membuat kegaduhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia menjaga putri saya. Saya pamit undur diri dan izin untuk membawa jenazah putri saya pulang," ucap Pak Rohmat yang sudah tenang berpamitan di hadapan para warga. Pak Rohmat pun kemudian membawa jenazah putrinya pulang ke rumahnya dan warga pun lega dengan kejadian itu. Sepeninggal dari kejadian itu, desa menjadi agak sedikit menyeramkan. Apalagi saat waya sandekolo, yakni waktu pergantian siang ke malam, membuat warga semakin takut dengan kejadian-kejadian yang tak lazim. Warga sering diketok pintu rumahnya, bahkan sering mendengar suara perempuan tengah menangis dan itu sangat pilu sekali. Pak Mali pun dan juga Pak Parjo sekarang kalau meronda malam harus ditemani dengan menambah anggota warganya. Ya minimal kalau ada 6 orang, kedua satpam desa itu baru mau meronda malam, menjaga warga yang tengah dalam ketakutan. Kejadian demi kejadian yang tidak lazim ini seringkali membuat orang bergidik ngeri. Seperti halnya contohnya pada malam ini, di mana Pak Parjo dan juga Pak Mali yang tengah menunaikan tugasnya dengan ditemani oleh sebagian para warga. Pak Parjo yang biasanya selalu konyol dalam tingkahnya terlihat berbeda dengan malam ini saat meronda. Saat Pak Mali dengan warga yang tengah asik memainkan kartu diselingi dengan tawa, Pak Parjo hanya diam saja di pojokan. Tidak ada respon, bahkan ditawari segelas kopi panas pun yang menjadi kesukaannya, dia juga tidak menggubrisnya. Matanya yang terlihat hanya putih saja
kini membuat warga yang ikut meronda menjadi takut. Dalam keheningan, "Aku mau menikah, di mana calon suamiku?" Pak Parjo tiba-tiba bersuara seperti perempuan dan tertawa menakutkan. Wah, warga yang berada di situ tidak terkecuali Pak Mali berteriak. Mereka lari tunggang langgang melihat tingkah laku Pak Parjo yang seperti orang kerasukan setan. Setelah agak jauh, mereka pun berhenti dengan napas yang tidak beraturan. "Pak Mali, itu sohib kamu kenapa?" tanya seorang warga. "Iya benar Pak Mali, serem banget, kayak orang kesurupan saja yo," timbal warga yang lainnya. "Saya juga tidak tahu si Parjo itu kenapa. Tadi dia sehat walafiat kan?" jawab Pak Mali dengan napas yang masih ngos-ngosan. "Pak Mali, bagaimana kalau kita datang ke Ustadz Rizal saja? Kita minta bantuan beliau," saran dari warga yang ikut meronda. "Ya sudah, ayo. Sekarang kita minta bantuan Ustadz Rizal." Pak Mali pun kemudian menyetujui saran warga tersebut. Akhirnya, Pak Mali bersama 4 warga yang ikut meronda pergi menuju masjid setempat, di mana Ustadz Rizal sering menghabiskan malamnya bermunajat kepada Allah di tempat itu. Saat akan memasuki halaman masjid, Pak Mali bersama rombongannya melihat keranda yang belum dikembalikan ke rumah keranda bergerak sendiri. Ya, keranda yang berada di halaman masjid itu bergerak maju mundur dan sedang didorong oleh perempuan. Astagfirullahaladzim, setan! Pak Mali beserta rombongannya kompak melafalkan istighfar sambil berteriak. Lari tunggang langgang pun tidak terhindarkan oleh mereka. Seusai melihat peristiwa yang begitu mengerikan, berlomba-lomba lari namun tidak tahu arah tujuannya demi menghindar dari melihat sosok makhluk astral itu. "Awas!" teriak Pak Mali yang berada di barisan paling depan. Keduk! Pak Mali terjatuh, lalu diikuti dengan jatuhnya para warga yang berada di belakangnya karena menabrak seseorang. "Astagfirullahaladzim, ini bapak-bapak kenapa? Kok kalian ketakutan seperti ini?" tanya Ustadz Rizal. "Itu Tat, ada setan," jawab Pak Mali dengan napas yang tidak karuan. "Coba kalian tenang dulu, ceritakan yang jelas," ucap Ustadz Rizal kembali bertanya. Kemudian Pak Mali menceritakan dengan detail tentang kejadian yang dialaminya bersama rombongan warga yang ikut meronda. Mulai dari Pak Parjo yang seperti orang kesurupan, lalu di masjid melihat kejadian yang begitu mengerikan, sampai yang terakhir bertemu dengan Ustadz dan hampir saja akan menubruknya. Ustadz Rizal pun diam sejenak lalu menyarankan agar menemui Pak Parjo yang katanya seperti orang kesurupan. Pak Mali beserta rombongannya pun setuju dan kembali ke pos kamling untuk mengecek keadaan Pak Parjo. Sesamanya Ustadz Rizal, Pak Mali beserta warga di pos kamling, Pak Parjo ternyata sudah tidak ada di tempat itu. Pak Mali pun kini menjadi panik karena sahabat seperjuangannya itu tidak ada. Akhirnya mereka sepakat untuk mencari di mana keberadaan Pak Parjo dengan bantuan Pak Firman. Ustadz Rizal, Pak Mali dan juga rombongannya merasa bingung dengan keadaan Pak Parjo sekarang. Di tengah perjalanan menuju rumah Pak Firman pun, mereka saling bergumam di mana gerangan Pak Parjo sekarang. "Maaf sebelumnya, Pak Parjo memang tadi sewaktu ditinggal oleh bapak-bapak ini, keadaan sebenarnya itu bagaimana toh?" Ustadz Rizal memulai pembicaraan di tengah perjalanan. "Ya seperti orang kesurupan Ustadz. Ya kita pas tadi itu main catur, Parjo ini diam saja. Terus pas saya panggil Parjo itu, dia malah cekikikan seperti perempuan Pak Ustadz," jawab Pak Mali. "Benar Pak Ustadz, Pak Parjo tadi serem banget," timbal warga yang lain. Astagfirullahaladzim. Ustadz Rizal pun beristighfar sambil mengelus dadanya. Rombongan Ustadz akhirnya sampai di rumah Pak Firman. Pak Mali kini tengah mengetok pintu rumah yang berada di ujung desa ini. Tok tok tok. Pak Firman terbangun mendengar pintu rumahnya diketuk. "Assalamualaikum Pak Firman." Ustadz Rizal melafalkan salam kala itu. "Waalaikumsalam. Iya sebentar," jawab Pak Firman dari dalam rumah. Terdengar suara kunci rumah yang bergemerincing pertanda sang penghuni rumah akan membukakan pintunya. "Loh, ada Ustadz toh? Mali,
kok bawa rombongan ronda kamu itu? Ada apa ini? Parjo kemana Parjo? Kok nggak ada dia? Tanya Pak Firman setelah membukakan pintu. Maaf sebelumnya, Pak Firman. Kami datang ramai-ramai begini menjelang tengah malam lagi, jawab Ustadz Rizal. Kami datang ke sini ingin memberitahukan tentang keadaan Pak Parjo saat ini, lanjut Ustadz Rizal. Lah, memangnya kenapa dengan si Parjo? Dia sakit atau apa? Pak Firman kembali bertanya. Begini Pak Firman. Pak Mali pun menceritakan tentang kejadian yang menimpa Pak Parjo, sekaligus peristiwa ngeri yang mereka lihat di masjid sampai bertemu dengan Ustadz Rizal. Pak Firman pun kemudian dia mengangguk-anggukkan kepalanya. Diam sejenak lalu memutuskan untuk pergi bersama rombongan ronda menuju kediaman Pak Parjo. Rombongan pun setuju dan berangkat menuju kediamannya Pak Parjo. Seperempat jam mereka kemudian berjalan dan sampailah di rumah Pak Parjo yang nampak asri ditumbuhi bunga-bunga dan tanaman hias di pekarangan rumahnya. Tok tok tok, suara pintu diketuk. Assalamualaikum. Pak Firman kemudian mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Terdengar suara perempuan menjawab salam dari dalam rumah. Pintu terbuka dan keluarlah seorang perempuan yang tidak lain adalah istri dari Pak Parjo. Oh, ada Pak Firman toh, Ustadz Rizal dan juga bapak-bapak juga. Mari silakan masuk. Istri Pak Parjo yang bernama Bu Sia mempersilakan masuk. Tidak usah Bu, kami hanya sekedar bertanya apakah Parjo sudah pulang ke rumah atau belum. Ustadz Rizal bertanya. Kang Parjo belum pulang ini bapak-bapak. Lah memangnya Kang Parjo kemana ya? Apa yang terjadi sama Kang Parjo Pak? Bu Sia bertanya dengan penuh cemas. Pak Mali lalu menceritakan semua kejadian yang menimpa Pak Parjo, juga dengan kejadian yang menimpanya beserta rombongan ronda. Ibu Sia kemudian menangis hingga membangunkan seisi rumah sekaligus tetangganya. Tetangga Bu Sia ini nampak keluar rumah dan mencari asal muasal kegaduhan itu. Setelah beberapa warga berkumpul dan mendengarkan dengan seksama tentang apa yang telah diceritakan secara rinci oleh Pak Mali, warga pun beramai-ramai mencari keberadaan si Parjo. Namun sungguh sayang, hingga waktu menunjukkan akan memasuki waktu subuh, Pak Parjo belum juga diketemukan. Dengan berat hati, warga pun pulang ke rumah mereka masing-masing dan mengganti pakaiannya dengan yang lebih rapi karena akan mengikuti jamaah subuh. Warga telah berkumpul di masjid dan sholat berjamaah subuh pun dimulai dengan tenang dan juga khusyuk. Namun berbeda dengan Pak Mali dan rombongan ronda yang tadi malam mendapatkan jatah ronda. Orang-orang tersebut nampak ketakutan mengingat kejadian di halaman masjid tadi malam. Nampak wajah kegelisahan walau mereka sedang bersama warga jamaah yang lain dalam masjid. Sholat subuh pun telah usai. Ustadz Rizal memulai membuka pembicaraan setelah wiridan ba'da subuh rampung. Semua jamaah mendengarkan dengan seksama tentang rencana pencarian Pak Parjo yang belum juga ditemukan. Namun sebelum Ustadz Rizal mengakhiri musyawarah, Ustadz Rizal ini menganjurkan agar keranda yang masih berada di halaman masjid supaya dikembalikan ke rumah keranda yang berada di tengah-tengah makam. Pak Mali beserta 3 warga pun mengikuti perintah dari Pak Firman untuk mengembalikan keranda ke rumahnya yang berada di makam. Sedangkan warga yang lain berpencar untuk melanjutkan kembali mencari di mana keberadaan Pak Parjo sekarang. Saat warga desa setempat tengah beramai-ramai mencari di mana Pak Parjo berada, di rumah Pak Parjo sendiri terlihat banyak sekali ibu-ibu yang menemani Mbak Sia, di mana Mbak Sia tengah dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Ya Allah, Kang Parjo, kamu di mana Kang? Terdengar suara Mbak Zia yang tengah menangis sambil memanggil-manggil nama suaminya. Sabar Mbak Zia, semoga Pak Parjo segera diketemukan. Bu RT mencoba menenangkan Mbak Zia. Betul Mbak Zia, kita doakan saja semoga Pak Parjo lekas diketemukan, timpal ibu-ibu yang lain. Ibu, Bapak kok nggak pulang-pulang Bu? Bapak kemana Bu? Terdengar suara anak Mbak Zia yang menangis pula. Genduk, Bapak nanti pulang kok.
Doakan saja bapakmu Yondo, jawab Mbak Zia menguatkan putra sematawayangnya yang berusia 4 tahun itu. Pak Mali dan juga ketiga warga yang lainnya yang baru sampai di makam setelah menempuh waktu 20 menit karena jarak yang lumayan cukup jauh. Langsung mereka menuju ke rumah keranda yang berada di tengah-tengah makam. Ya Allah, Parjo, teriak Pak Mali begitu membuka pintu rumah keranda dan melihat Pak Parjo tengah tertidur di ruangan itu. Kenapa Pak Mali? Teriak warga yang lain. Ada apa Pak? Kok teriak? Itu Parjo, warga yang satunya mengikuti. Parjo, dia ada di sini, jawab Pak Mali dengan raut kebingungan. Mana Pak? Mana? Warga yang berada di luar rumah keranda pun segera masuk ke dalam sambil bertanya. Loh, Pak Mali, ini Pak Parjo, kok ada di sini? Tanya warga yang baru masuk kepada Pak Mali. Saya juga nggak tahu Pak. Coba kamu berdua panggil warga yang lain. Aku sama kamu jaga di sini, perintah Pak Mali kepada kedua bapak-bapak tersebut. Kemudian kedua bapak-bapak tersebut pun pergi dari makam dan mencari warga yang lainnya yang tengah mencari keberadaan Parjo. Pak Firman, Pak Parjo sudah ketemu Pak, teriak salah satu bapak yang telah menemukan Pak Parjo. Yang benar Pak, lalu di mana Parjo sekarang? Tanya Pak Firman. Di rumah keranda Pak, ayo kita ke sana sekarang. Bapak itu pun kemudian menganjurkan agar mendatangi rumah keranda. Sebentar Pak, jawab Pak Firman. Ustadz Rizal, sebaiknya Ustadz memberitahukan warga yang lain untuk menghentikan pencarian karena Pak Parjo sudah ketemu. Pak Firman pun kemudian memberikan saran kepada Ustadz yang tengah bersamanya itu mencari Pak Parjo tersebut. Baik Pak, saya akan mengumumkan lewat pengeras suara dari masjid. Saya undur diri Pak, Assalamualaikum. Ustadz Rizal pun kemudian memberikan salam sebelum undur diri menuju masjid. Waalaikumsalam, jawab bapak-bapak serempak. Kemudian bapak-bapak tadi itu beserta Pak Firman mendatangi rumah keranda yang berada di tengah makam itu. Setelah sampai di rumah keranda tersebut, warga mencoba membangunkan Pak Parjo. Cukup lama untuk membangunkan Pak Parjo. Namun setelah Pak Parjo bangun dari pingsannya, Pak Parjo ini terlihat seperti orang linglung. Pak Parjo terlihat ketakutan seperti orang yang dikejar-kejar setan. Selain itu, Pak Parjo pun juga tidak mau diajak pulang ke rumah dan berteriak tidak jelas. Baru setelah Ustadz Rizal datang dan membacakan Al-Fatihah, Pak Parjo mulai sadar, namun dalam keadaan yang sangat lemah. Hingga untuk berjalan pun harus dipapah oleh 2 orang. Pak Parjo lalu pulang dengan dipapah oleh Pak Mali dan satu warga lainnya. Di perjalanan pulang, tidak henti-hentinya Pak Parjo ini sering tiba-tiba kaget merasa ketakutan, seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang sangat menakutkan. Pak Mali pun seperti merasakan sesuatu keanehan pada diri Pak Parjo, karena semasa hidupnya Pak Parjo adalah sosok yang selalu ada di saat susah atau malangnya Pak Mali. Jo, istighfar Jo. Tiada henti Pak Mali mengingatkan Pak Parjo di tengah perjalanan. Diam tidak bersuara. Badan gemetaran dan juga lemas adalah keadaan yang tengah Parjo rasakan saat itu. Setibanya di rumah, Pak Parjo ini disambut oleh anak dan istrinya, juga beserta ibu-ibu tetangga yang sedari tadi menunggu kepulangan Pak Parjo. Pak Parjo lalu dibaringkan di kasur kamarnya. Sementara itu Ustadz Rizal menganjurkan agar para warga ini keluar dari rumah dulu karena ada suatu hal. Akhirnya warga pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh Ustadz Rizal. Mereka keluar dari rumah Pak Parjo. Sedangkan Pak Firman dan juga Pak Mali tetap di dalam menemani Ustadz Rizal mengobati Pak Parjo yang tengah dalam keadaan pengaruh makhluk tidak kasat mata. Ustadz Rizal pun kemudian meminta Bu Sia yang berada di sampingnya Pak Parjo untuk membawakan segelas air putih. Pak Parjo yang sedari tadi melamun tiba-tiba menjerit kepanasan saat Ustadz Rizal ini memegang ubun-ubunnya dengan disertai melafalkan doa-doa. Cukup kau manusia, hentikan. Aku bilang hentikan. Terdengar raungan suara Pak Parjo itu seperti suara seorang perempuan. Kalau kamu mau keluar dari tubuh ini, maka aku tidak akan menyakitimu.
Ustadz Rizal menjawab teriakan makhluk yang merasuki tubuh Pak Parjo itu. "Aku akan pergi kalau aku mendapatkan keadilan," timpal suara makhluk tadi. "Baiklah, ceritakan dulu siapa kamu dan keadilan apa yang ingin kamu dapatkan," Ustadz Rizal menjawab. Setelah beberapa saat, Pak Parjo ini kemudian bangun dan memeluk Bu Sia dengan ketakutan yang masih mengelayuti. Pak Firman kemudian bertanya kepada Pak Parjo setelah dirasakan Pak Parjo sudah tenang, mengenai bagaimana Pak Parjo bisa dirasuki oleh makhluk tersebut. Pak Parjo pun menceritakan di mana waktu itu saat akan menuju pos kamling, Pak Parjo mendengar suara perempuan menangis di jalan menuju arah kuburan. Pak Parjo ini yang mempunyai naluri seorang bapak-bapak tidak tega mendengar rintihan suara perempuan tersebut. Namun saat Pak Parjo menegur perempuan yang menangis tadi, Pak Parjo ini kaget bukan main, karena perempuan yang tadi menangis adalah perempuan yang meninggal gantung diri beberapa waktu yang lalu. Pak Parjo seketika pingsan di tempat, dan saat bangun tubuhnya seperti ada yang mengendalikannya. Saat berada di pos kamling, Pak Parjo memberontak, ingin memberitahukan kepada Pak Mali juga warga yang berada di situ bahwa dirinya sedang berada di bawah pengaruh makhluk yang begitu mengerikan. Barulah Pak Mali dan warga yang lain sadar saat makhluk itu menampakkan dirinya yang berada di tubuh Pak Parjo. Setelah itu, Pak Parjo pun dibawa masuk oleh makhluk tersebut menuju rumah keranda, di mana rumah itu menjadi saksi dia gantung diri. Pak Parjo dibiarkan begitu saja oleh makhluk itu setelah melepaskan diri dari tubuh Pak Parjo. Dan begitu bangun, Pak Parjo ini bingung karena berada di rumah keranda dan tengah dikelilingi oleh banyak warga. Sedangkan Pak Parjo ini masih tengah dalam kerasukan makhluk perempuan tidak kasat mata itu. Semua yang berada di situ tampak hening dengan adanya teror yang mulai masuk ke desanya. Pak Firman lalu memutuskan untuk mendatangi kediaman perempuan yang meninggal gantung diri beberapa hari yang lalu. Dengan disetujuinya saran dari Pak Firman selaku RT setempat oleh warga, Pak Firman dengan ditemani Ustadz Rizal juga Pak Mali, mereka mencari tahu alamat Pak Rohmat, yakni wali perempuan yang bernama Cynthia yang meninggal tidak wajar tersebut. Akhirnya mereka menemukan rumah Pak Rohmat setelah hampir lamanya Pak Firman beserta Ustadz Rizal mencari keberadaan tempat tinggal Pak Rohmat ini setelah 2 jam berkeliling ke desa tetangga. Rumah yang begitu asri dengan ditumbuhi beberapa bunga dan tanaman obat, itulah rumah Pak Rohmat berada. "Assalamualaikum." Pak Firman mengucapkan salam sambil mengetuk pintu. "Waalaikumsalam." Tidak lama kemudian terdengar suara perempuan dari dalam rumah menjawab. Saat si pemilik rumah membukakan pintu itu, Pak Firman beserta rombongannya sudah berada di depan rumah dan sedikit membuat kaget sang pemilik rumah. "Maaf bapak-bapak, ini siapa ya?" Ibu-ibu yang membukakan pintu tersebut pun bertanya setelah mempersilakan masuk. "Maaf sebelumnya, kedatangan kami mengagetkan sekaligus mengganggu ibu. Saya beserta orang saya ini kesini berniat ingin menanyakan suatu hal kepada Pak Rohmat. Apa benar ini rumah Pak Rohmat? Dan maaf ibu, ini siapanya Pak Rohmat?" Jawab Pak Firman dengan beberapa pertanyaan. "Ya, saya ini istrinya Pak Rohmat, dan bapak keadaannya sedang tidak baik sepeninggalannya Cynthia anak kami." Terdengar istri Pak Rohmat menahan tangisannya. Kalau begitu bolehkah saya menemui Pak Rohmat, Bu?" tanya Ustadz Rizal. "Boleh, silakan masuk. Bapak ada di kamarnya," jawab si ibu mempersilakan masuk. Kemudian Pak Firman beserta rombongannya masuk ke dalam kamar Pak Rohmat. Begitu memprihatinkan keadaan Pak Rohmat saat itu, badannya kurus kering dan sangat lemah sekali. Pak Firman pun tidak tega untuk membangunkan Pak Rohmat yang tengah tertidur dan langsung keluar dari kamarnya. Ustadz Rizal beserta Pak Mali pun yang mengikuti Pak Firman keluar tanpa aba-aba, walaupun mereka berdua bingung dengan sikap Pak Firman. Pak Firman pun kemudian izin untuk pamit kepada istrinya Pak Rohmat dan akan datang kembali jika keadaan Pak Rohmat sudah memungkinkan.
Saat di perjalanan pulang, Ustadz Rizal ini tampak diam diri saja, tidak ikut menimbrung Pak Firman dan juga Pak Mali berbicara, dan itu menyebabkan kecurigaan. Ustadz Rizal hanya menanggapinya dengan senyuman saja, padahal banyak sekali pertanyaan yang bergelayut di pikirannya. Saat memasuki rumah Pak Rohmat, Ustadz Rizal seperti merasakan sesuatu aura yang sangat kuat sekali. Dan bahkan di dalam rumah Pak Rohmat banyak sekali makhluk yang menampakkan sosoknya yang begitu sangat mengerikan. Namun semua itu Ustadz Rizal pendam sendiri dan tidak berani untuk memberitahukannya kepada Pak Firman juga Pak Mali. Setelah sampai di kapura desa mereka, tampak warga yang tengah beramai-ramai menuju rumah salah seorang warga. Mereka bertiga pun kemudian langsung menyusul warga yang lain menuju rumah yang tengah ramai tersebut. Ternyata di rumah salah satu warga tersebut ada bayi yang meninggal dunia. Ustadz Rizal pun mendekati bayi tersebut setelah diamati dengan seksama dan tidak lupa dibacakan amalan tanpa ada orang lain yang tahu. Ustadz Rizal ini mendapati kejanggalan dalam kematian bayi tersebut. Ustadz Rizal hanya diam saja karena tidak ingin menambah kesedihan wali bayi tersebut. Ustadz Rizal bersama warga yang lain merumat bayi itu agar segera dimakamkan, sedangkan warga yang lain bergotong royong membuat makam si bayi di kuburan. Setelah acara pemakaman bayi itu selesai, Ustadz Rizal pun kemudian pulang ke rumahnya dan tidak kembali lagi ke rumah keluarga yang sedang berkabung. Warga dan juga yang lainnya pun sama, langsung pulang ke rumah mereka masing-masing untuk membersihkan diri setelah memakamkan jenazah bayi tersebut. Di rumah, Ustadz Rizal ini tidak henti-hentinya memikirkan tentang jenazah bayi yang meninggal tidak wajar itu. Namun Ustadz Rizal tidak bisa mengatakan kepada wali yang kehilangan bayinya karena waktu dan keadaan yang tidak memungkinkan. Di sisi lain, Pak Firman juga mulai curiga dengan gerak-gerik Ustadz Rizal. Karena semenjak pulang dari rumah Pak Rohmat sampai pemakaman jenazah bayi usai, Ustadz Rizal terkesan bersikap aneh dan menyembunyikan sesuatu hal, namun tidak ingin jika ada orang lain yang mengetahuinya. Pak Firman pun yang semakin penasaran dengan sikap Ustadz Rizal mencoba mendatangi kediaman beliau. Assalamualaikum. Pak Firman mengucapkan salam setelah berada di depan rumah Ustadz Rizal. Waalaikumsalam. Sebentar, terdengar suara Ustadz Rizal dari dalam rumah. Oh iya Pak Firman, mari Pak, silakan masuk, tawar Ustadz Rizal dan kemudian, iya Tat, sahut Pak Firman. Pak Firman kemudian bertanya kepada Ustadz Rizal tentang sikapnya yang aneh sejak pulang dari rumah Rohmat sampai pemakaman jenazah bayi itu selesai. Ustadz Rizal hanya menanggapinya dengan senyuman sambil berkata bahwa dirinya sedang tidak enak badan. Makanya Ustadz Rizal tidak banyak bicara waktu itu. Pak Firman pun sepertinya percaya dengan penuturan yang diberikan oleh Ustadz Rizal. Karena sewaktu Pak Firman berbicara dengan Ustadz Rizal ini sering bersin dan juga merah matanya. Setelah Pak Firman puas dengan jawaban yang diberikan oleh Ustadz Rizal, Pak Firman pun meminta izin untuk pamit. Ustadz Rizal mengantarkan Pak Firman sampai ke depan gerbang rumahnya, kemudian masuk ke rumah dan tiduran di kamarnya. Sebenarnya, Ustadz Rizal ingin memberitahukan sesuatu hal yang dirasa ganjil menurutnya, baik itu saat berkunjung ke rumah Pak Rohmat atau saat merumat jenazah bayi sebelum dimakamkan. Namun Ustadz Rizal berpendapat bahwa keganjilan yang ia rasakan sebaiknya ia telusuri dahulu sebelum memberitahukan kepada orang lain. Dan malam harinya Ustadz Rizal bersama warga yang lain pun menghadiri acara tahlilan di rumah warga yang tengah berkabung tersebut. Dari awal mulai hingga acara tersebut usai, Ustadz Rizal bernafas lega karena tidak ada kejadian aneh yang terjadi. Ustadz Rizal pun bersama warga lain pamit untuk pulang. Sesamanya di rumah waktu menunjukkan pukul 10 malam. Ustadz Rizal pun langsung masuk ke kamar sholatnya, kemudian melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah, lalu setelahnya dia mujahadah. Tirakat itulah yang sedang dilakukan oleh Ustadz Rizal, bermunajat kepada Allah
meminta segala ampunan dan memohon keselamatan dunia akhirat. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya teman-teman, yaitu part kedua sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi kalian penasaran kan bagaimana kelanjutan dari cerita ini? Bagaimana akhirnya juga? Saya pun juga penasaran. Makanya tetap stay tune terus di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Baik buruknya yang terkandung dalam cerita kali ini, kalian bisa mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.